Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 213. Saat Keira hendak membalas, tiba-tiba terdengar suara dingin dari pintu. Siapa bilang dia tidak punya siapa-siapa untuk mendukungnya? Keira tiba-tiba menoleh, hanya melihat sosok tinggi terbungkus angin dingin, memasuki ruangan. Cuaca berubah dingin, dan pria itu mengenakan mantel wol hitam yang membuatnya tampak tinggi dan tegap. Saat dia masuk, tatapannya dengan cepat menyapu semua orang sebelum akhirnya tertuju pada Keira. Dia mendekatinya, suaranya dalam saat dia bertanya, "Bagaimana kabar Nyonya Olsen?" Louis yang telah kembali, dia telah mengirim pesan pada Keira tadi malam, memberitahunya bahwa meskipun neneknya belum bangun, nyawanya tidak dalam bahaya, yang membuat Keira yakin untuk tetap bersama Nyonya Olsen. Keira menjawab, dia sudah keluar dari rumah sakit. Jangan khawatir, bagus. Baru kemudian Louis menoleh ke arah Oliver dan Nathan, suaranya serius saat berkata, aku tidak ingin kalian khawatir tentang pernikahanku. Istriku adalah tanggung jawabku, bahkan tanpa keluarga ibu yang kuat untuk mendukungnya, dukunganku sudah lebih dari cukup. Nathan mencibir, kau pikir aku ingin mengkhawatirkanmu? Orang-orang berhati dingin sepertimu menikahi istri-istri yang tidak berbakti. Nenekmu tidak bangun tadi malam, dan kita semua ada di sini untuk berjaga, tapi dia tidak ada. Louis menjelaskan, Nyonya Olsen juga dirawat di rumah sakit. Dia menemani Nyonya Olsen di rumah sakit. Oliver langsung mengejek. Setelah menikah dengan keluarga Horton, dia sekarang menjadi menantu perempuan Horton. Dia baru saja mengenali ibunya, apakah dia takut tidak akan mendapat warisan jika ibunya meninggal? Sungguh picik. Tidak bisakah dia membedakan antara berat badan ibunya dan berat badan nenek buyutnya? Keira mengepalkan tangannya erat-erat. Warisan, itu adalah kutukan dan penghinaan bagi Nyonya Olsen. Matanya langsung berubah dingin, dan tatapan Louis menjadi tajam saat dia berkata, diam. Nathan mengerutkan kening. Siapa yang kau suruh diam? Dia saudaramu. Dengan tatapan tajam, Louis membalas, jika aku mendengar dia menghina Nyonya Olsen lagi, maka sebaiknya kau pertimbangkan bagaimana warisannya akan dibagi. Sikapnya yang tidak peduli menyebabkan Oliver langsung menutup mulutnya. Dia tahu betul bahwa saudaranya bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Nathan yang geram menepuk sandaran tangan kursinya, bersiap untuk berbicara ketika Fiona keluar dengan wajah berseri-seri karena gembira. Nyonya Horton sudah bangun. Mendengar perkataannya, Keira dan Louis segera meninggalkan cabang pertama keluarga itu, menuju kamar tidur Nyonya tua Horton. Di sana, mereka melihat wanita tua itu tampak berseri-seri karena tidurnya, sambil tersenyum melihat ke arah pintu dan berkata kepada Louis, "Nak, kemana saja kamu?" Louis segera menghampirinya, "Saya keluar untuk menerima panggilan telepon." "Oh, oke." Nyonya Horton tua itu kemudian mengalihkan pandangannya ke Keira, dan segera meraih tangannya. "Kau pasti menantuku, Nona Davis, kan? Bocah itu tidak tahu bagaimana menghargai seseorang. Jika kau merasa dirugikan, ingatlah untuk memberitahuku, dan aku pasti akan memihakmu. Jangan pergi begitu saja dengan marah, oke?" Keira tercengang. Tanpa sadar dia bertukar pandang dengan Louis, lalu keduanya serentak menoleh ke arah Nyonya Horton tua. "Nenek, siapakah kami?" "Ah, bocah, aku ibumu. Kenapa kau memanggilku nenek?" Nyonya tua Horton menamparkan Louis pelan. Louis langsung tertegun. Dia menatap kosong ke arah Nyonya Horton tua, lalu tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat. Nyonya Horton yang sudah tua itu kemudian memegang tangan Keira lagi. "Nona Davis, jangan hanya berdiri di sana, duduklah. Anda sedang mengandung bayi, tidak masalah apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Setelah Anda melahirkan, saya berjanji akan mencintai mereka seumur hidup." Mata Louis sedikit memerah. Meskipun nenek tidak lagi mengenalinya, dia masih mengkhawatirkannya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, anggota cabang pertama keluarga telah bergabung dengan mereka. Dengan Nathan berkata, "Ternyata ibu hanya mengingatku." Oliver langsung menambahkan, "Tentu saja. Lagi pula, ayah, kaulah satu-satunya putranya. Dia mungkin menyayangi Louis, tetapi itu hanya karena Louis adalah putramu." Nathan tersenyum mendengar kata-kata ini. Selama bertahun-tahun, Nyonya Horton yang sudah tua hanya memperhatikan Louis, satu-satunya cucunya, tanpa mempedulikannya atau cabang keluarga pertama. Tanpa diduga, saat pikirannya menjadi kacau,
dia masih memendam Louis dalam pikirannya. Nathan menyingkirkan Louis dan melangkah mendekati Nyonya Horton yang sudah tua. Bu, bagaimana keadaanmu? Nyonya Horton tua langsung mengerutkan kening. Horton, bukankah kau sudah mati? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Apakah kau bangkit dari kubur? Nathan tercengang. Dia menggerakkan sudut mulutnya. Bu, aku Nathan. Lelucon macam apa ini? Nyonya Horton tua melambaikan tangannya dengan acuh, sambil menunjuk Louis. Putraku tampan dan gagah. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi orang tua seperti itu? Hanya dengan melihatnya saja, orang bisa tahu kau sedang berniat jahat. Nathan terkejut. Semua orang di ruangan itu berusaha keras menahan tawa, kecuali Keira, yang sedikit mengernyit. Demensia yang diderita wanita tua itu makin parah, ingatannya kembali seperti saat Nathan masih muda, sepertinya pengobatan adalah suatu keharusan sekarang. Dengan pikiran itu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mengirim pesan kepada orang yang bertanggung jawab di Clans, ketika dia menerima pesan WhatsApp. Direktur Nora, halo, kami akan segera tiba di kediaman Hortons di Oceanion untuk mengantarkan obat. Mereka semua di lembaga penelitian memanggil Keira, dengan nama, Direktur Nora. Keira menghela napas lega, sepertinya obatnya akan dikirim hari ini. Tepat saat Keira memikirkan hal itu, Selena berkata, kakek, jangan marah. Nenek buyut sedang sakit. Mendengar itu, Nathan mengerutkan kening, lalu mendesah. Aku bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengingatku. Nathan juga mempunyai perasaan terhadap Nyonya Horton tua, lagi pula, dia adalah ibunya sendiri. Terlebih lagi, karena ayahnya telah meninggal lebih awal, ibunya lah yang membesarkannya seorang diri. Horton Group awalnya dimulai dengan bisnis perdagangan perkakas milik ibunya, dan kemudian, ketika Nathan dan ibunya memiliki perbedaan dalam manajemen perusahaan, ibunya dengan sukarela tinggal di rumah dan berhenti ikut campur dalam urusan perusahaan. Meski begitu, beberapa tokoh veteran perusahaan itu dulunya adalah bawahan ibunya. Karena itulah Nyonya Horton tua memegang 30% saham di grup Horton, dan juga rasa hormat orang-orang. Inilah sebabnya Louis mampu mengambil alih kendali Horton Group segera setelah kembali ke negaranya. Perusahaan itu didukung oleh Nyonya Horton yang tua. Pukul 7.27. Oleh karena itu, Nathan memiliki hubungan cinta-benci dengan wanita tua itu. Nathan menatap langsung ke arah Selena, obat yang kamu bicarakan itu, apakah benar-benar manjur? Selena berkata, kakek, sampai sekarang, Nora telah menciptakan 15 obat dengan efek khusus, dan obat-obatan yang telah diluncurkan telah menerima respons yang luar biasa. Obat demensia ini kabarnya telah dipelajari olehnya sejak lama. Saat dia bicara, teleponnya berbunyi. Selena meliriknya dan langsung berseru kegirangan. Kakek, staf laboratorium dari Clans sudah di depan pintu. Aku akan segera menyambut mereka. Setelah mengatakan ini, Selena meninggalkan ruangan. Melihat kepergiannya, Nathan melirik ke arah Louis dan Keira, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. Kalian berdua sebaiknya memperlakukan Selena dengan baik di masa depan, terutama kau, Louis. Dia bahkan berhasil mendapatkan obat yang sulit ditemukan untuk nenek buyutmu. Kau berutang budi padanya. Keira mencibir. Itu tidak sepenuhnya benar. Nyonya Horton bukan hanya nenek buyut Louis. Bukankah dia juga nenek buyut Selena? Keira sungguh menganggapnya lucu. Nathan langsung melotot ke arahnya. Dasar tidak sopan. Beraninya kau membantah saat orang tuamu sedang berbicara. Oliver langsung berkata, ayah, jangan marah. Kurasa istri Louis merasa ayah bias terhadap Selena. Keira, kalau kamu bisa seperti Selena dan menemukan pengobatan khusus untuk nenekmu, aku juga akan bias terhadapmu, Nathan mengejek. Tapi kamu, yang tidak punya koneksi atau latar belakang keluarga, apakah bisa melakukan itu? Keira menyipitkan matanya mendengar ini. Siapa bilang aku tidak bisa? Dengan itu, Selena mengantar para peneliti dari institut itu masuk dari ambang pintu. Bab 214. Tuan Lee, silakan lewat sini. Selena dengan sopan memimpin jalan, sementara pria yang dipanggil, Tuan Lee, tanpa sadar melirik ke sekelilingnya. Awalnya dia terpana oleh dekorasi mewah di hadapannya, dan baru kemudian dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di depannya. Setelah matanya mengamati beberapa individu, akhirnya matanya tertuju pada Keira dengan sedikit terkejut. Dia beruntung pernah melihat Nora sebelumnya, meskipun itu hanya profilnya. Dan orang di depannya memiliki kemiripan dengan Nora.
Keira juga melihat ke arah orang dari lembaga penelitian itu, sedikit mengernyit. Dekan dari Clans Research Institute bernama Cory Mills, yang selama ini dikenalnya dan yang membawakan obatnya, tetapi mengapa Tuan Li yang tidak dikenal ini yang datang? Saat dia merenungkan hal ini, Selena sudah mulai memperkenalkannya. Kakek, ayah, paman, ini Tuan Li yang kusebutkan. Dia sepupu pacarku dan saat ini bekerja di lembaga penelitian Nora. Setelah itu, dia tersenyum pada Keira. Bibi Keira, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Anda telah menyerahkan kasus nenek ke lembaga penelitian, tetapi mereka sangat ketat dalam menyeleksi dan tidak mengizinkan adanya tarik-menarik. Sungguh, begitulah adanya. Baru saja, Tuan Li memberitahu saya bagaimana keluarga Clans Olsen, salah satu dari 5 keluarga besar Klera, tiba-tiba meminta tempat dari dekan mereka. Karena takut akan adanya konflik kepentingan, Dekan Mills menjadi sangat takut sehingga dia bergegas ke Oceanion semalaman, jadi kali ini tempat untuk uji coba obat memang sulit didapat. Mendengar ini, Tuan Li diam-diam menghela napas lega. Jika Nora menginginkan lowongan, bukankah dia hanya perlu mengatakannya? Mengapa harus mengirimkan resume? Sepertinya dia salah paham. Tuan Li kemudian berkata sambil tersenyum, terutama karena obat yang dikembangkan Nora kali ini cukup mahal, jadi kantor pusat hanya mengalokasikan 50 slot untuk Klera, yang semuanya dipilih sendiri oleh Nora. Hampir mustahil untuk mendapatkan slot melalui koneksi. Jika saya tidak tersentuh oleh pengabdian Nona Selena Horton kepada keluarganya, saya tidak akan memohon kepada dekan untuk memberi saya slot. Selena segera berkata, saya sungguh tidak bisa cukup berterima kasih, Tuan Li. Saya tahu betapa sulitnya mendapatkan posisi ini, Anda benar-benar telah memberikan bantuan besar bagi keluarga kami kali ini. Oliver dan Nathan juga segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sementara semua orang berbasa-basi dengan Tuan Li, Keira melirik kotak di tangannya. Lalu dia mencibir lembut. Obat ini memang obat khusus yang dikembangkannya, bahkan mencantumkan logo perusahaan bioteknologi mereka. Apakah Clans Research Institute terlibat dalam transaksi curang? Sementara mereka masih merenungkan, Tuan Li berkata, obat yang dikembangkan Nora kali ini sangat efektif, mengapa kita tidak memberikan 1 dosis kepada Nyonya Horton tua dan mencobanya? Jadi, semua orang minggir, memperbolehkan Tuan Li mendekati ranjang orang sakit itu. Dia mengeluarkan 1 dosis obat khusus dan perlahan menyuntikkannya ke lengan Nyonya Horton tua. Nyonya Horton tua memperhatikan dengan saksama dan, saat melakukannya, ia mulai merasa mengantuk. Ia menguap dan tertidur. Tuan Li menjelaskan, obat Nora memiliki efek sedatif, yang dirancang untuk membantu pasien memulihkan kecerdasan mereka saat tertidur. Tidak perlu panik, Nyonya Horton yang sudah tua akan bangun dalam waktu 1 jam, dan kondisinya akan membaik. Seketika semua orang bernapas lega. Selena berkata sambil tersenyum, Tuan Li, ada begitu banyak orang di kamar nenek buyut. Saya rasa itu tidak bijaksana, bukan? Tuan Li langsung mengerti maksudnya dan segera berkata, baiklah, pasien butuh ketenangan, jadi semuanya, silakan keluar. Saya harus tetap di sini untuk memantau kondisi pasien terus-menerus. Biarkan Nona Selena membantu saya, dan itu sudah cukup. Mendengar hal itu, Keira menyipitkan matanya. Apakah mereka berencana untuk mengendalikan wanita tua itu lagi? Dia langsung berkata, data apapun yang kamu butuhkan, aku bisa membantu mencatatnya. Mendengar itu, Selena menimpali, Bibi Keira, bagaimana mungkin kamu tidak punya pikiran seperti itu? Data pasien di lembaga ini sangat rahasia, dan itu melibatkan teknologi intinya. Hanya staf mereka sendiri yang dapat merekamnya. Bukankah kamu mempersulit Tuan Li dengan mengatakan ini? Tuan Li langsung tertawa, ekspresinya ramah tetapi kata-katanya mengandung ancaman. Kali ini saya mengambil risiko untuk mengamankan tempat ini bagi kepala keluarga Anda. Data harus diserahkan. Jika Nona Keira tidak kooperatif, mungkin tempat itu harus diberikan kepada orang lain. Mendengar kata-kata itu, Nathan berkata dengan marah, Keira, apa yang kau lakukan? Keluar sekarang juga, apa kau ingin membunuh nenek buyutmu? Dengan nada sinis, Oliver menambahkan, Louis, kamu selalu menjadi orang yang paling berbakti kepada nenek buyut. Meskipun dia telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa setelah dia meninggal, semua saham perusahaannya akan diberikan kepadamu, tentu saja kamu tidak akan melakukan ini dengan sengaja. Keira mengerutkan kening, hendak berbicara, ketika tangannya dipegang oleh Louis, yang berkata dengan acuh tak acuh, ayo keluar dulu.
Dia menuntun Keira keluar pintu terlebih dahulu. Nathan dan Oliver kemudian mengikuti mereka keluar. Mengikuti di belakang pasangan itu, Oliver berkata dengan puas, "Louis, kurasa kau dan istrimu harus pindah ke aula utama, mengingat Tuan Lee terikat oleh perjanjian kerahasiaan." "Ayah, untuk menghindari membuat Selena tidak nyaman, kusarankan semua orang kecuali Fiona pindah. Atas izin Tuan Lee, kita bisa berkunjung setiap hari." Nathan mengangguk. "Menurutku, itulah yang seharusnya dilakukan." Sambil menatap Louis, dia mempertimbangkan bagaimana cara membujuknya. Keira hendak membalas, tetapi tanpa diduga, Louis langsung setuju. "Baiklah." Keira tertegun pada awalnya tetapi tetap diam setelah berpikir sejenak. Louis selalu teliti dalam tindakannya, jadi jika dia menyetujui ini, itu berarti dia pasti punya rencana darurat. Memikirkan hal ini, Keira mengikuti Louis keluar pintu tanpa berkomentar lebih jauh. Memang, dia melihat Tom menunggu mereka di luar. Saat Keira mendekat, dia menatap lurus ke arah Louis. "Katakan saja, apa yang sedang kamu rencanakan? Apakah kamu benar-benar mempercayai mereka dengan nenek buyut?" Sementara itu, di luar kawasan Horton, sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir di sana dengan Paman Olsen di jok belakang. Alice segera turun dari mobil dan mengetuk pintu gerbang besi besar itu. "Siapa itu?" teriak pengawal keluarga Horton. Alice tersenyum. "Beritahu Louis bahwa Paman Olsen datang berkunjung." Bab 215. Sinar matahari di halaman sungguh tepat. Pada tengah hari, Keira mengamati halaman rumah Nyonya tua Horton dari kejauhan, tidak yakin apa yang sedang direncanakan Louis. Mendengar pertanyaannya, Louis tersenyum. "Tentu saja, saya merasa tenang." Keira tercengang. Louis kemudian menundukkan pandangannya. Selena sangat khawatir tentang penyakit nenek buyut karena sahamnya, jadi dia pasti akan memastikan nenek buyut tetap hidup. Keira sempat tersadar ketika mendengar ini. Oliver baru saja mengatakan bahwa Nyonya Horton yang sudah tua telah membuat surat wasiat sebelumnya, yang menyatakan bahwa jika dia meninggal, sahamnya akan dialihkan ke Louis. Oleh karena itu, sebelum Nyonya Horton yang sudah tua mengubah surat wasiatnya, cabang pertama keluarga pasti ingin wanita tua itu tetap hidup. Tidak heran Louis begitu yakin pada mereka. Keira mendesah pelan. Ia mengira Nathan, Oliver, dan Selena benar-benar peduli pada wanita tua itu, tetapi, pada akhirnya, semuanya tetap didorong oleh kepentingan pribadi. Louis melanjutkan, "Mengenai Tuan Lee, aku sudah meminta Tom untuk menyelidikinya sejak lama. Dia benar-benar karyawan Clans Research Institute, dan memang keluarga Cobb di Clans lah yang menemukan hubungan ini dengan Selena. Kami telah memastikan obat yang dibawanya asli. Jika mereka benar-benar bisa menyelamatkan nenek, apa gunanya beberapa kata ejekan?" "Tidak masalah." Keira mengerutkan kening. Tapi ini terlalu pasif. Dia tidak suka perasaan nasibnya dikendalikan oleh orang lain. Tom mendesah. "Tidak ada yang bisa dilakukan. Kami sudah mencoba segala cara untuk menghubungi Nora, tetapi orang itu terlalu misterius, dan keberadaannya tidak diketahui hingga hari ini. Cory Mills dari Clans Research Institute telah menjelaskan bahwa dia tidak akan membuat pengecualian, dia akan secara ketat memilih subjek uji berdasarkan kondisi pasien. Bos memikirkan berbagai cara untuk menekannya, tetapi dia tidak mau mengalah." Sambil berkata demikian, Tom melirik Louis dan terbatuk. Demi Nyonya Horton yang sudah tua, Louis hampir menggunakan cara-cara ekstrim seperti penculikan untuk mendapatkan obat tersebut. Namun sebelum tindakan apapun dapat diambil, Selena berhasil membuat terobosan. Namun, Tom tidak mau memberitahu Keira mengenai hal ini, agar dia tidak mengetahui keterlibatan bosnya di area abu-abu dan menjadi takut. Namun, Keira penasaran dan bertanya, bagaimana Tuan Lee bisa mendapatkan obat itu? Tom mengusap dagunya. "Kurasa dia mencurinya." Keira tidak mempercayai telinganya. Dia terkejut. Tom melanjutkan, "Sebenarnya, kami sudah memastikan bahwa Tuan Lee diam-diam membawa obat itu tanpa sepengetahuan Cory Mills, dengan mengklaim bahwa Nora lah yang secara pribadi memilih subjek uji coba. Dia bisa memanipulasi situasi, membeli obat yang ditujukan untuk pasien dengan harga tinggi, lagi pula, keluarga Cobb di Clans tidak kekurangan uang. Nora, yang konon seorang ahli teknologi dengan sedikit kecerdasan bisnis, mungkin tidak akan tahu tentang ini pada akhirnya." Keira terkejut. Baiklah, dia mengerti sekarang. Apakah mereka tidak mengawasi orang-orang di lembaga penelitian itu dengan cukup ketat? Sudut mulutnya berkedut, dia menatap Louis.
Apakah kamu tidak takut bahwa begitu nenek bangun, mereka tidak akan mengizinkanmu masuk, dan mereka akan membujuknya untuk mengubah surat wasiatnya? Saya tidak peduli dengan saham itu, katanya. Louis meliriknya. Lagi pula, apakah menurutmu nenek semudah itu dibodohi? Keira bingung. Wanita tua itu langsung berpegangan erat pada lengan Keira dan mengikutinya pulang begitu melihatnya. Bukankah dia mudah ditipu? Dia hendak menyeringai ketika sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Nenek kecil itu telah 2 kali kabur dari rumah untuk mencari Keira, dan meski pikirannya selalu kacau, dia akhirnya menemukan tempat itu tanpa tertipu oleh siapapun di sepanjang jalan. Louis berkata dengan acuh tak acuh, grup Horton didirikan oleh nenek. Apakah menurutmu dia benar-benar bodoh? Keira tidak tahu harus berkata apa. Saat dia menggerutu dalam hati tentang sesuatu, dia melihat Louis menyalakan teleponnya dan membuka aplikasi pengawasan, dan situasi di dalam kamar tidur Nyonya Horton tua ditayangkan dengan sangat jelas di layar teleponnya. Louis berkata, setelah Oliver mengatakan bahwa anak haram itu akan membawa seorang peneliti bersamanya, saya memasang kamera tersembunyi ini di kamar nenek. Keira terdiam, itu rencana yang luar biasa. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat pergerakan di umpan kamera. Selena sudah berada di pintu sejak tadi, memperhatikan Louis dan Keira pergi sebelum dia berbalik untuk menutup pintu sambil tersenyum pada Tuan Lee. Terima kasih, Lee. Hei, kamu akan menikah dengan sepupuku, jadi kita adalah keluarga. Tidak perlu formalitas. Tuan Lee dan Selena menghampiri Nyonya Horton tua, sambil memanggil dengan lembut, Nenek Buyut. Nenek Buyut. Nyonya tua Horton membuka matanya dengan lesu. Dia masih tampak agak bingung saat menoleh ke arah Selena, dengan ekspresi ragu di matanya. Siapa kamu? Suaranya sangat jelas. Itu berarti obat ajaib itu sungguh mujarab. Nenek Buyut, namaku Selena. Ayahku adalah Oliver dari cabang keluarga pertama, cucumu. Apa kau ingat? Nyonya Horton yang sudah tua segera menyadari. Oh, kamu anak haram. Selena terdiam. Nyonya Horton tua melihat sekeliling dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Selena menjelaskan, Nenek Buyut, saya berusaha keras di Clans untuk akhirnya mendapatkan tempat dalam uji klinis obat dan membawanya kembali khusus untuk merawatmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Nyonya Horton yang sudah tua berpikir sejenak untuk menilai perasaannya, lalu tersenyum, saya merasa sangat baik. Pikiran saya jauh lebih jernih, dan saya mengingat banyak hal. Selena memanfaatkan kesempatan itu. Itu artinya obatnya benar-benar manjur. Nenek Buyut, aku sudah lama memohon pada pacarku untuk ini, dan sepupuku ini pada dasarnya telah mencurinya. Konsekuensinya akan mengerikan jika ketahuan, tetapi itu semua sepadan untukmu. Nyonya Horton yang sudah tua langsung tersentuh. Anak baik, kamu sangat manis. Selena mengambil kesempatan itu dan bertanya, aku akan menikah dengan keluarga Cobb di Clans, tetapi mas kawinku tampaknya agak sedikit. Nenek Buyut, kudengar bahwa ketika anggota keluarga yang lebih muda menikah, kau akan memberi mereka bagian saham. Ketika giliranku tiba, apakah kau akan memperlakukanku dengan sama? Nyonya Horton tua ragu sejenak. Apakah saya akan memberikan saham? Sepertinya saya tidak mengingatnya. Selena tidak tahu harus berkata apa. Kebingungan di wajah Nyonya Horton semakin menjadi-jadi. Tunggu, biar aku tanya bocah nakal itu. Oh, maksudku pamanmu tentang ini. Kalau itu benar, kita tidak bisa membiarkan anak baik sepertimu diperlakukan dengan buruk. Selena tercengang. Ya ampun, kenapa aku merasa agak ngantuk? Anakku sayang, jangan ganggu aku. Biarkan aku beristirahat sebentar lagi. Melihat ekspresi Selena yang terdiam di telepon, Keira tidak bisa menahan tawa. Wanita tua itu benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Tepat saat dia sedang memikirkan hal ini, kepala pelayan berlari menghampirinya sambil terengah-engah. Tuan Horton, ada yang mengetuk pintu. Paman Olsen datang berkunjung. Mendengar hal ini, Louis melirik Keira dan kemudian berkata dengan cepat, silakan biarkan dia masuk. Bab 216. Kepala pelayan bergegas pergi lagi. Louis ingin mengikutinya, tetapi kemudian dia berhenti dan menoleh ke Keira. Ketika saya masih kecil di luar negeri, saya belajar beberapa keterampilan dari Paman Olsen, dan dia adalah mentor saya. Keira langsung mengerti. Louis tahu dia tidak ingin menemui Paman Olsen, jadi dia bersusah payah menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan selain menemuinya. Keira tersenyum, sangat mengerti. Baiklah,
Tidak apa-apa, silakan. Louis lalu meremas tangannya dan berbalik untuk keluar dari ruangan. Keira berdiri di pintu sebentar, lalu melihat ponselnya dan melihat pesan dari Cory Mills. Direktur Nora, saya sudah di gerbang kediaman Horton. Haruskah saya masuk dan mengantar obatnya, atau bisakah penjaga mengizinkan saya masuk? Keira menatap pesan itu sejenak. Karena Louis menyadari situasi tersebut, dan Nyonya Horton tua baik-baik saja, ia pikir lebih baik merahasiakan identitasnya untuk saat ini. Identitas Nora terlalu sensitif. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang lebih memperhatikan kesehatan, dan virus telah bermunculan di seluruh dunia. Masalahnya adalah obat-obatan yang telah dikembangkannya selama beberapa tahun terakhir terlalu mujarab, dan ia hampir menjadi sasaran bagi banyak orang penting, sampai-sampai ia melihat di web gelap bahwa seorang ratu dari negara Y mengumumkan secara terbuka bahwa ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Nora, bahkan menculik atau menipunya, hanya agar Nora datang. Keira tentu tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dibatasi dan digunakan sebagai tidak lebih dari sekedar mesin penelitian. Dia baru saja mengenali ibunya dan menemukan cinta, merasakan bahwa hidupnya terasa memuaskan. Dengan pikiran-pikiran itu, Keira membalas pesan itu, dengan mengirimkan lokasi restoran pribadi miliknya, Fragrance House. Mari kita bertemu di sini malam ini. Dia harus berbicara dengan Cory Mills tentang masalah beberapa orang yang mencuri dari lembaga penelitian. Setelah mengirim pesan, dia meletakkan teleponnya dan kembali masuk ke ruang tamu. Oliver dan Nathan tampaknya mendengar suara gaduh di luar, dan keduanya berdiri dengan gembira begitu Keira masuk. Apakah itu Paman Olsen yang mereka katakan tadi di luar? Keira mengangkat bahu. Sepertinya begitu. Nathan langsung berkata, itu benar-benar dia tamu terhormat di keluarga kita. Keluarga Olsen adalah salah satu dari 5 keluarga besar Clans, keluarga yang dapat menyaingi keluarga Davis. Kelompok Horton sedang berjalan bersama keluarga Allen. Meskipun demikian, kekuatan keluarga Allen tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan 5 keluarga besar lainnya. Jadi jika keluarga Horton dapat terhubung dengan Paman Olsen, mereka tidak perlu takut lagi dengan penindasan keluarga Davis. Ekspresi gembira keduanya membuat Keira tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Namun, mata Oliver tiba-tiba beralih ke arahnya, dan dia terbatuk sebelum bertanya. Paman Olsen tidak datang khusus untukmu, kan? Keira pikir itu tidak mungkin. Lagi pula, apakah orang yang sibuk seperti itu punya waktu untuk bermalas-malasan? Dialah yang bertanggung jawab atas seluruh keluarga Clans Olsen, lihat saja betapa sibuknya Louis setiap hari. Keira berkata, tidak. Oliver segera menghela napas lega. Kalau Paman Olsen sungguh-sungguh menaruh minat khusus pada Nyonya Olsen dan mendukung Keira, bukankah itu akan merugikan cabang keluarga pertama lagi? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman Olsen datang ke rumah sakit sebelumnya khusus untuk ibumu. Apa hubungan mereka? Ibumu bukan salah satu simpanan Paman Olsen, kan? Pertanyaannya membuat ekspresi Keira langsung dingin. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aura ancaman yang berbahaya terpancar darinya. Beberapa komentar santai tentangnya tidak apa-apa, tetapi menghina ibunya itu tidak bisa ditolerir. Oliver mundur ketakutan melihat reaksinya dan melangkah mundur, sambil tergagap, jika tidak, ya tidak. Kenapa kamu jadi begitu gelisah? Lagi pula, ibumu sudah melewati masa jayanya, dan Paman Olsen jelas tidak akan tertarik padanya. Ledakan, Keira melayangkan pukulan tepat ke muka Oliver, membuat kepalanya menoleh dan pipinya langsung membengkak. Nathan sangat marah. Beraninya kau memukul kakakmu. Para penjaga, tangkap wanita ini. Aku harus memberinya pelajaran yang bagus hari ini, agar dia mengerti apa arti kesederhanaan dan kebajikan. Para petugas keamanan di luar, setelah mendengar ini, semuanya melihat namun tidak berani bertindak. Lagi pula, karena tidak mengetahui bahwa Keira adalah istri Louis terakhir kali, para penjaga yang telah menangkapnya masih berada di rumah, merawat luka-luka mereka, dan mencari pekerjaan setelahnya menjadi sulit. Siapa yang berani menyentuh Keira sekarang? Melihat gerombolan itu tak bergerak, Keira berkata dengan tatapan dingin, jika aku mendengarmu menghina ibuku lagi, aku akan memukul lebih keras dari yang kulakukan tadi. Nathan juga tercengang oleh perilakunya. Menantu perempuan macam apa yang melempar pukulan begitu saja. Seolah-olah mereka bahkan tidak dapat menyentuhnya. Dia merasa dipermalukan oleh ancaman itu, dan dalam kemarahan yang memuncak, dia pergi dengan marah. Oliver, kita kedatangan tamu penting. Ayo kita sambut dia.
Kita tidak akan menuntutnya untuk saat ini. Setelah semuanya selesai, kita akan memberinya pelajaran yang pantas. Rasa sakit di wajah Oliver terasa membakar, dan dia bahkan merasakan giginya tanggal. Dia bisa merasakan darah di mulutnya, yang membuatnya sangat marah. Namun, karena tidak mampu mengalahkan Keira, dia hanya bisa melotot tajam ke arahnya sebelum menghampiri Jake yang terdiam. Dengan sebuah tamparan, dia menamparkan wajah Jake. Oliver memarahinya, "Tidakkah kau lihat ayahmu dipukuli? Apakah seperti ini caramu bersikap sebagai anak orang lain? Sungguh sia-sia. Jika saudarimu ada di sini, dia pasti akan berjuang mati-matian untuk melindungiku." Setelah melampiaskan amarahnya, Oliver merasa agak lega dan mengikuti Nathan keluar pintu. Keira melirik Jake sekilas. Sejak kebenaran tentang Isla yang bertukar identitas dengannya terungkap, Jake mengalami kemunduran dalam keluarga Horton. Seperti sekarang, ia menerima tamparan tanpa bergeming dan hanya menyentuh pipinya. Mungkin karena merasakan tatapan Keira, dia segera memalingkan kepalanya dengan sikap menantang yang dingin. Keira tidak menghiraukannya dan malah menuju kamar tidur. Dia ragu sejenak. Setelah melihat Nyonya Horton yang sudah tua terbangun dengan pikiran yang jernih, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepadanya tentang kebenaran pencatatan pernikahan mereka. Pernikahan ini muncul begitu saja dan, meskipun dia cukup puas dengan suaminya yang tak terduga, dia selalu merasa seperti ada pedang yang menggantung di atas kepalanya, tidak tahu kapan pedang itu akan jatuh. Setelah berpikir sejenak, dia mengetuk pintu kamar tidur. Sementara itu, Louis secara pribadi mengantar Paman Olsen ke tempat parkir. Setelah keluar dari mobil, Paman Olsen bertanya, "Kudengar Nyonya Horton tua sedang tidak sehat, sebagai saudara yang lebih muda, kupikir sebaiknya aku datang berkunjung." Melihat sekilas ke arahnya, Louis bertanya, "Apa kau yakin untuk menjenguk nenekku?" "Tentu saja," kata Paman Olsen dengan sikap jujur, auranya jauh dari pembohong. "Nona Keira pasti sedang menjalankan tugasnya sebagai orang tua di samping nenekmu, kan?" Louis tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu niat Paman Olsen bukan hanya untuk mengunjungi keluarga. Namun setelah berpikir sejenak, dia minggir. "Silakan, Keira baru saja dicemooh karena tidak memiliki pendukung yang kuat, dan sekarang pelindungnya ada di sini." Ketika Nathan dan Oliver melihat sikap Paman Olsen terhadap Keira nanti, mulut mereka ternganga. Sejak saat itu, tak seorang pun di rumah ini yang berani meremehkan Keira lagi. Bersambung ke bab selanjutnya.